Ya, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Budi Setiawan. Pagi hari ini kita akan mendiskusikan satu konsep pemikiran ekonomi yang visioner ya. Salah satu mazhab pemikiran ekonomi besar, yaitu pemikiran dari John Maynard Keynes. Pemikiran ini berkembang di tahun 1920-an di Inggris juga, muncul sebagai antitesa ya terhadap pemikiran klasik yang ternyata dalam perjalanannya itu memunculkan banyak permasalahan. Kita akan mulai, saya izin share screen dulu. Ya. Jadi yang menjadi dasar lahirnya pemikiran dari John Maynard Keynes atau nanti mazhab ekonominya itu kita kenal dengan pandangan Keynesian ya. Itu yang pertama adalah munculnya The Great Depression ya. Jadi ada depresi besar-besaran yang terjadi di dunia tahun 1920-an. Ya lebih parah dari yang kita alami sekarang di tahun 2022 ya. Kalau kita masih resesi, kalau ini depresi. Jadi perekonomiannya lesu, mundur, tapi inflasinya justru tinggi. Gitu. Nah ini yang kemudian membuat John Maynard Keynes itu muncul, gitu ya, memberikan kritik gitu dengan analisis. Kenapa sih pemikiran dari klasik itu memunculkan kondisi seperti ini? Kenapa tatanan dunia bisa sampai sekrisis ini gitu? Nah, ya, ini adalah pengalaman bekerja Keynes ya. Gitu. Dia orang Inggris, seorang pemikir besar juga. Nah, dia berpengalaman di aktivitas finansial dan keuangan di India, kemudian di Economic Consequences of Peace, dan kemudian Revision of the Treaty. Nah, kemudian dia juga membuat satu kajian tentang Tract of Monetary Reform, Treatise of Money, dan kemudian di tahun 1936 ya, dia menyusun sebuah buku yang keren, yang hebat ya, dengan judul The General of Employment, Interest, and Money. Gitu. Nah, ini yang menjadi latar belakang dari pemikiran Keynes. Gitu. Jadi pada saat dunia menggunakan paham pemikiran klasik ya, yang cenderung liberalis, kemudian persaingan bebas, pasar bebas, kemudian individualistik, kapitalis, dengan harapan pasar secara alamiah akan menemukan titik keseimbangan, istilahnya invisible hands ya. Itu ternyata di tahun 2022 tidak terjadi. Jadi apabila saat itu pasar menggunakan konsep teori dari Jean Baptiste Sayce, di mana penawaran akan menciptakan permintaan, bikin aja produk yang banyak, pasti nanti akan habis laku. Nah, orang yakin gitu, karena pada masa itu memang kan istilahnya pasar itu di-drive oleh perusahaan kan, gitu. Inovasi datang dari perusahaan, bukan dari permintaan pasar. Nah, ternyata di tahun 1922 ketemulah benturannya. Gitu. Ternyata ketika kita semakin banyak menghasilkan barang, barang yang kita hasilkan ya nggak selamanya akan habis terjual. Gitu. Ternyata barang yang kita hasilkan akan habis juga pada satu titik. Maaf, akan nggak laku juga. Gitu. Nah ini yang kemudian menyebabkan satu kondisi yang disebut dengan oversupply. Gitu. Penawaran berlebih. Tapi inflasinya tinggi. Gitu. Nah ini yang aneh. Jadi perekonomian lesu, jatuh, tapi inflasi sangat tinggi pada masa itu. Nah, ini yang kemudian mendasari Keynes untuk mengatakan bahwa ternyata terjadi yang disebut dengan kegagalan pasar. Pasar gagal untuk mencapai titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Gitu. Nah, oleh karena itu, Keynes memberikan saran bahwa perlu campur tangan pemerintah untuk mengintervensi pasar. Gitu. Sehingga tidak bisa pasar itu dibiarkan berjalan secara alamiah tanpa intervensi pasar. Karena akan ada satu saat di mana ya dia gagal juga. Gitu. Secara alamiah pasar akan gagal menemukan keseimbangan. Jadi invisible hands-nya itu tidak bekerja, gitu, seperti yang diyakini oleh pemikiran klasik. Nah, campur tangan pemerintah seperti apa yang diharapkan oleh Keynes? Gitu. Nah, Keynes menyarankan campur tangannya itu melalui kebijakan, bisa kebijakan fiskal, bisa kebijakan moneter, ya, gitu. Nah, bagaimana dengan kondisi di pasar uang menurut Keynes? Gitu. Di sini dijelaskan oleh Keynes bahwa pasar uang itu adalah tempat bertemunya antara permintaan uang dengan penawaran uang gitu. Nah, sehingga menurut Keynes itu harga dari uang itu adalah harga yang harus dibayarkan karena kita menggunakan uang gitu. Nah, itu kira-kira di mana ini dinyatakan dalam tingkat bunga. Gitu. Nah, kemudian fokus kajian Keynes itu pada permintaan uang.
Keynes menjelaskan ada setidaknya 3 motif orang itu untuk memegang uang. Yang pertama itu adalah motif untuk berjaga-jaga, kemudian yang kedua itu adalah motif transaksi, kemudian yang ketiga itu motif spekulasi. Kalau di sini motif transaksi, jaga-jaga, dan spekulasi. Nah, jadi penawaran uang itu kan sifatnya inelastis, inelastis sempurna. Gitu. Jadi dalam jangka pendek dia nggak akan bisa berubah. Tapi permintaan uang itu akan sangat ditentukan oleh motif orang memegang uang. 3 ini menurut Keynes. Jadi motif permintaan uang itu akan bisa naik atau bisa turun tergantung 3 motif ini. Gitu. Jadi motif yang pertama, kalau kita megang uang itu pasti pengen transaksi. Gitu. Semakin tinggi motif kita untuk bertransaksi, ya semakin tinggi permintaan kita akan uang. Gitu. Sebaliknya, semakin rendah motif kita untuk transaksi, berarti yang tinggi menabung ya. Ya berarti semakin rendah permintaan kita akan uang. Kemudian yang kedua motif jaga-jaga ya. Jaga-jaga itu berarti ya untuk disimpan ya. Untuk disimpan, untuk ya digunakan menjadi dana darurat. Ya, intinya disimpan ya. Makin tinggi motif jaga-jaganya berarti permintaan uang akan rendah. Karena uangnya akan di-save. Kemudian yang ketiga, motif untuk spekulasi. Ya, ini diinvestasikan ya. Nah, itu 3 motif memegang uang menurut Keynes. Gitu. Nah, bagaimana aktivitas di pasar barang? Gitu. Nah, ini juga ada perbedaan ya antara klasik dan Keynes. Gitu. Dalam memandang pasar barang, gitu ya. Pasar tenaga kerja. Itu klasik punya anggapan bahwa upah itu akan berjalan secara alamiah, secara fleksibel di sini. Jadi apabila kita menggunakan pandangan klasik, upah tenaga kerja itu akan fleksibel. Kemudian dia akan bisa turun dan dia akan bisa bereaksi dengan sangat cepat, gitu. Terkait dengan permintaan atau penawaran tenaga kerja, gitu. Nah, di sini Gates menyarankan bahwa pemerintah seharusnya aktif untuk melakukan sesuatu, tidak hanya menunggu proses natural di pasar tenaga kerja. Jadi sederhananya begini, teman-teman. Klasik punya pandangan bahwa upah tenaga kerja itu akan naik turun, fleksibel. Karena apa? Permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja yang akan mempengaruhi. Seperti yang pernah kita jelaskan pada video pembelajaran pada video sebelumnya tentang klasik, bahwa upah tenaga kerja itu akan bisa naik apabila terjadi peningkatan permintaan tenaga kerja. Karena misalnya perusahaan ada banyak permintaan yang membutuhkan jumlah tenaga kerja yang meningkat ya, yang bertambah kan. Kalau di klasik itu produksi itu sederhana ya, ditentukan oleh kapital dan labor. Jadi ketika kita mau meningkatkan produksi ya labornya harus ditingkatkan kan kayak gitu. Nah, ya karena dia tidak memperhitungkan skill ya kalau di klasik itu. Nah, itu yang kemudian membuat ketika perusahaan membutuhkan permintaan tenaga kerja tinggi sebagai akibat dari dorongan permintaan produktivitasnya dia yang naik juga, itu akhirnya upah akan naik gitu. Karena banyak orang yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja. Istilahnya permintaan tenaga kerja tinggi, lebih besar dari penawaran. Kemudian ketika kondisi sudah normal, penawaran tenaga kerja menurun, maka upah akan turun lagi. Karena perusahaan akan menurunkan tingkat upah dan akhirnya tenaga kerja yang nggak bekerja itu akan mau bekerja dengan tingkat upah alamiah. Setidaknya itu yang dikatakan Ricardo. Jadi pada saat upah misalnya 500.000, kemudian banyak orang nganggur mau bekerja dengan diupah 300.000, akhirnya perusahaan akan mengambil tenaga kerja yang 300.000 atau tenaga kerja yang lama itu akan upahnya turun menjadi 300.000. Jadi upah akan bertahan di level alamiah. Menurut Ricardo klasik. Menurut Keynes nggak gitu. Upah itu rigid. Dia nggak akan bisa fleksibel. Nggak akan bisa bereaksi cepat terhadap permintaan atau penawaran tenaga kerja yang mengalami perubahan. Jadi menurut Keynes upah itu sifatnya rigid. Kalau sudah naik nggak mungkin turun gitu. Nah di sini Keynes juga menyarankan perlunya peran pemerintah dalam mengontrol tingkat upah. Gitu. Nah ini perbedaan banyak gagasan ya teman-teman dari Smith dan Keynes. Jadi kita di sini sudah bisa mendapat dua kerangka besar bahwa pemikiran klasik dan Adam Smith ini cenderung liberalistik ya, anti peran pemerintah gitu. Karena memang Adam Smith kan punya pandangan bahwa peran pemerintah itu hanya akan membuat distorsi pada perekonomian, akan membuat pemerintah itu menjadi aktor baru. Malah nggak akan ada produktivitas yang terjadi karena banyak diatur oleh pemerintah, banyak distorsi. Sehingga Adam Smith dan tokoh klasik menghendaki perekonomian yang murni liberal, pasar bebas. Gitu. Peran pemerintah yang hampir tidak ada. Gitu. Tapi sebaliknya, Keynes malah menganggap bahwa peran pemerintah penting dalam mengontrol kerja ruang gerak perekonomian. Kalau enggak, malah justru
pasar akan gagal menciptakan keseimbangan tanpa intervensi gitu. Nah, apa wujud peran pemerintah gitu? Keynes menyarankan pemerintah perlu ambil peran dalam kebijakan fiskal moneter. Kebijakan fiskal ini harapannya untuk bisa mengontrol pasar barang. Sedangkan kebijakan moneter harapannya untuk bisa mengontrol peredaran atau pergerakan di pasar uang gitu. Dalam memandang upah pun juga demikian. Nah, ini teman-teman adalah satu istilahnya perbedaan ya pandangan klasik dan Keynes. Pada pandangan klasik itu demand sama dengan supply gitu. Tapi dalam pandangan Keynes demand tidak harus sama dengan supply. Income juga tidak harus sama dengan konsumsi. Jadi Y nggak harus sama dengan C karena peruntukannya bisa untuk S, bisa untuk segala macam gitu. Sehingga the act of rationalization pada konsep Keynes adalah apabila penggunaan tenaga kerja turun, produktivitas juga turun. Ini akan menyebabkan tingkat pengangguran. Gitu kan. Nah, ketika pengangguran terjadi, pendapatan turun, efeknya daya beli masyarakat turun, produksi turun, dan terjadilah depresi. Itu kira-kira teman-teman sekalian. Keynes juga memberikan kita gambaran tentang teori konsumsi ya. Jadi ada sebuah persamaan yang menarik ya. Gitu. Jadi ini adalah fungsi konsumsi Keynes. Kita bisa lihat di sini, di mana konsumsi ini adalah fungsi dari pendapatan. Gitu. Nah, kalau kita jabarkan lebih lanjut, maka konsumsi itu sama dengan konstanta ditambah MPC dikali Y. Gitu ya. Nah, konsumsi itu akan bergantung pada MPC, di mana MPC 0 itu lebih kecil dari MPC dan MPC itu lebih kecil dari 1. Gitu. MPC itu apa sih gitu? MPC itu adalah marginal propensity to consume, kecenderungan mengkonsumsi marginal. Atau gampangnya itu tambahan konsumsi sebagai akibat dari tambahan pendapatan. Itu MPC. Dia diperoleh dari perubahan konsumsi ini delta C dibagi delta Y. Nilai maksimalnya 1, minimalnya 0. Nah, apabila kita masukkan persamaan itu ke sebuah kurva konsumsinya Keynes ya, maka kita akan bisa lihat ini adalah konsumsi, kemudian ini adalah Y, pendapatan. Nah, konsumsi itu gampangnya tidak akan dimulai dari 0. Jadi kita akan tetap konsumsi meskipun kita itu nggak berpendapatan, gitulah. Nah, ini yang kita sebut dengan autonomous consumption. Jadi jeda antara 0 dengan C0 ini kita sebut dengan autonomous consumption. Inilah A. Itu di sini A. Kita menyebutnya kalau di bahasa ekonometri itu konstanta, nilai yang tetap. Tapi kalau bahasa teorinya Keynes ini disebut autonomous consumption. Artinya konsumsi yang harus dilakukan meskipun kita nggak berpendapatan. Misalnya Anda nggak punya uang, tetap harus makan kan? Nah, makan Anda itu kan autonomous consumption sebetulnya. Jadi meskipun Anda nggak punya uang, ya Anda harus tetap berkonsumsi. Gitu. Meskipun caranya utang atau gimana. Konsumsi itu sebesar C0 ini. Kita menyebutnya autonomous consumption, atau konsumsi otonom. Gitu. Nah, kemudian konsumsi akan start dari C0, dia akan naik. Konsumsi akan naik mengikuti dengan naiknya pendapatan. Gitu. Seberapa besar naiknya? Sebesar nilai MPC ini, beta ini. Gitu. Sebesar nilai marginal propensity to consume. Gitu. Jadi apabila misalnya nilai MPC-nya itu 0,8, gitu, itu artinya setiap kenaikan pendapatan 1%, itu akan menaikkan konsumsi 0,8%. Jadi kalau pendapatan Anda naik 10.000, maka konsumsi Anda akan naik 8.000, karena 0,8%-nya. Gitu. Nah yang 0,2 kemana? Nah 0,2 itu adalah MPS, marginal propensity to save. Jadi kecenderungan menambah tabungan karena tambahan pendapatan. Gitu. Jadi nilainya akan 1, MPC plus MPS sama dengan 1. Sudah dapat di makro ya. Ini yang mengenalkan adalah Keynes. Nah biasanya MPC akan naik dan akan menurun seiring naiknya pendapatan. Sebaliknya MPS akan naik juga seiring dengan naiknya pendapatan. Artinya semakin tinggi pendapatan orang, motif untuk transaksinya makin mengecil. Meskipun secara persentase tetap, meskipun secara jumlah tetap besar, tapi secara share persentase mengecil, digantikan oleh motif transaksi dan motif spekulasi dan jaga-jaga. Gitu. Nah sehingga MPC plus MPS sama dengan 1. Oleh karena itu fungsi dari tabungan itu adalah minus A ditambah 1 min B
kali Y gitu. Jadi kalau di sini ini kalau C adalah C sama dengan A plus MPC kali Y, maka kalau di fungsi saving, fungsi S itu adalah S sama dengan minus A ditambah 1 min MPC kali Y. Begitu. Karena saving itu berkebalikan dari konsumsi. Itu kira-kira teman-teman. Kemudian dalam memandang investasi, Keynes seperti apa gitu kan. Nah, di sini dijelaskan juga. Keynes mengatakan bahwa investasi itu sangat tergantung dari marginal efficiency of capital. Jadi tingkat efisiensi kapital secara marginal. Gitu. Nah, MEC itu apa sih itu? MEC itu adalah harapan tingkat pengembalian investasi. Gitu. Jadi makin tinggi MEC, itu investasinya akan semakin naik. Gitu. Karena MPC itu kan harapan pengembalian investasi kita. Gitu. Nah, sehingga kita bisa sebut bahwa motif dari investasi itu adalah maksimisasi laba. Oleh karena itu, teman-teman, kalau kita berinvestasi menurut Keynes, kita akan melakukan investasi apabila MEC kita itu lebih besar daripada tingkat suku bunga. Gitu. Karena kan harapan return kita akan lebih besar dari tingkat suku bunga. Kita akan membangunnya dari dua asumsi. Asumsi pertama, kalau uangnya pinjam, berarti kan MEC kita harus lebih besar dari tingkat pengembalian bunga pinjamannya kan? Gitu. Asumsi pertama. Asumsi yang kedua, kalau uangnya itu uang Anda sendiri dan diinvestasikan, kalau MEC-nya lebih besar dari tingkat bunga kan lebih menguntungkan. Uangnya diinvestasikan daripada ditabung. Gitu. Jadi lebih menguntungkan kalau uangnya untuk spekulasi daripada untuk jaga-jaga. Sehingga di sini disebut apabila MEC lebih besar daripada tingkat bunga, ya terjadilah investasi. Itu. Maka teman-teman kalau Anda belajar di studi kelayakan bisnis, nilai apa itu namanya IRR (internal rate of return) itu harus di atas discount rate. Gitu. Kalau enggak ya enggak layak investasinya, gitu. Karena lebih rendah dari tingkat bunga. Asumsinya Anda invest malah rugi kalau uangnya pinjam, karena tingkat pengembaliannya lebih rendah dari tingkat bunga yang Anda bayarkan ke bank kalau Anda uangnya pinjam. Gitu. Nah, Keynes ini adalah orang pertama yang mengemukakan konsep tentang makroekonomi, rekan-rekan. Apabila pemikir ekonomi lain itu lebih fokus kepada istilahnya individual economics, demand, supply. Kalau Keynes dia sudah fokus ke agregat demand, ke permintaan secara keseluruhan. Gitu. Nah, menurut Keynes, apa sih yang bertanggung jawab terhadap rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran? Menurut Keynes, yang punya andil besar itu adalah agregat demand atau permintaan agregat. Di permintaan agregat itu akan punya andil besar terhadap pendapatan dan pengangguran gitu. Nah, sehingga dia harus diatur permintaan agregat itu, teman-teman. Nah, kombinasi antara permintaan dan penawaran agregat dalam konsep Keynes dalam jangka panjang ya. Gitu. Ini, dalam jangka panjang menurut Keynes harga itu akan fleksibel. Kemudian agregat supply itu akan ditentukan oleh income. Gitu. Kemudian dalam jangka pendek harga itu akan rigid ya, nggak berubah. Sehingga agregat demand lah yang akan ditentukan oleh income. Jadi dalam jangka pendek yang menentukan agregat demand itu adalah pendapatan. Gitu. Tapi dalam jangka panjang pendapatan itu akan menentukannya akan berpengaruhnya ke agregat supply karena harga itu fleksibel. Gitu. Tapi kalau harganya itu rigid, sticky, gitu nggak berubah. Ya, dalam jangka pendek nih pendapatan akan menentukannya ke demand, ke agregat demand. Itu kalau dalam jangka panjang ke supply. Oleh karena itu, menurut Keynes, dalam jangka panjang agregat supply itu inelastis sempurna. Kurvanya bentuknya tegak lurus. Gitu. Kalau agregat demand kan mau jangka pendek mau jangka panjang dia berbentuk seperti kurva permintaan. Itu. Agregat supply dalam jangka pendek ya seperti kurva penawaran. Tapi dalam jangka panjang, long run, average agregat supply, itu dalam jangka panjang kurva penawaran agregat akan tegak lurus. Gitu. Itu kenapa gitu? Ya karena dalam jangka panjang keuntungan itu sudah maksimal. Gitu. Kemudian harga itu sudah fleksibel. Sehingga perubahan pada harga itu akan langsung direspon oleh oleh produsen dengan menyeimbangkan tingkat profitnya. Gitu. Sehingga dalam jangka panjang yang mempengaruhi supply itu bukan lagi harga, tetapi variabel lain, misalnya penyediaan tenaga kerja segala macam gitu. Sehingga dalam jangka panjang harga
nggak akan mempengaruhi istilahnya penawaran agregat. Nah, pada model agregat demand, kita akan bisa menurunkan ini dari penggunaan kurva IS dan LM. Nah, ini kita bisa lihat, teman-teman. Ini adalah kurva IS yang diturunkan dari Keynesian Cross. Kurva IS itu adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara investment and saving. Jadi semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin tinggi investasi, makin rendah tingkat tabungan. Dan sebaliknya, makin rendah tingkat tabungan, makin tinggi investasi. Nah, sebetulnya kurva IS itu menggambarkan hubungan antara ini ya, tingkat bunga dengan the level of money, gitu, dengan tingkat uang. Kursor saya hilang. Mana ya kursor saya? Oh, ini sudah ketemu. Nah, di sini dijelaskan bahwa the IS curve represent, jadi kurva IS merepresentasikan hubungan antara tingkat bunga dan level pendapatan yang terlihat, yang berada di pasar barang dan jasa. Pengembangan model ini kita sebut dengan Keynesian Cross. Inilah Keynesian Cross itu. Nah, Keynesian Cross ini menggambarkan perpotongan antara pengeluaran aktual, dalam hal ini GDP, dengan pengeluaran yang direncanakan. Nah, kita bisa lihat di sini, teman-teman. Ini adalah pengeluaran yang direncanakan di garis biru ya. Dia kan nggak mungkin dimulai dari nol. Nah, pengeluaran yang direncanakan itu expenditure ya. Itu diperoleh dari C plus I plus E plus G. Adapun pengeluaran aktual, actual expenditure, itu kan dimulainya dari nol ya. Karena kan ya kita memulai dari pihak berpengeluaran. Nah, dia Y sama dengan E gitu. Sedangkan E itu adalah C plus I plus G. Ada perpotongan di sini kan. Perpotongan ini yang kita sebut dengan Keynesian Cross. Nah, yang selanjutnya teman-teman, kita akan coba mendiskusikan tentang apa sih kritik besarnya Keynes terhadap klasik selain tadi ya, selain konsep tentang liberalisasi yang dikritik, di mana anti pemerintah ternyata gagal membawa kita ke kemajuan, dan yang kedua adalah tentang pandangan akan upah ya. Gitu. Ada beberapa kritik lagi ya pemikirannya Keynes terhadap klasik. Selain Keynes memberikan gagasan-gagasan baru ya seperti permintaan agregat, penawaran agregat gitu. Jadi dua hal yang menjadi kritik. Yang pertama adalah dua masalah utamanya itu, yang pertama adalah saving dan investasi. Tingkat bunga saving dan investasi ini adalah kritik yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tingkat upah dan karakteristik pekerja. Gitu. Antara klasik dan Keynes ini sama-sama memang berkonsep ada tingkat suku bunga, tapi pendekatan akhirnya berbeda. Gitu. Investasi akan lebih besar dari saving. Nah, di sini dijelaskan sebuah gagasan. Nah, ini adalah fungsi tabungannya klasik dan ini adalah fungsi tabungannya Keynes. Anda bisa lihat di sini, teman-teman. Gitu. Fungsi tabungan klasik di A ini tingkat tabungan itu akan naik seiring dengan naiknya tingkat suku bunga, gitu kan. Nah, ini kalau Anda lihat di sini. Tapi kalau fungsi tabungannya Keynes nggak gitu ya. Kalau menurut Keynes, tingkat tabungan itu akan naik seiring dengan naiknya pendapatan. Jadi dengan naiknya pendapatan secara agregat. Jadi ini dua perbedaan ya. Jadi kalau klasik memang memandang faktor tingkat bunga itu punya andil besar dalam meningkatkan tabungan, tapi kalau Keynes menganggap bahwa tabungan itu adalah fungsi dari pendapatan, bukan fungsi dari tingkat suku bunga. Gitu. Jadi kalau pendapatan naik ya dia akan nabung. Gitu. Motif untuk jaga-jaganya akan tinggi. Gitu. Jadi kuncinya itu adalah di pendapatan. Kalau klasik menganggap kuncinya itu adalah di tingkat suku bunga. Gitu. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa apabila tingkat upah tenaga kerja menurun, efeknya adalah pendapatan turun ya. Kalau pendapatan turun, daya beli jelas turun. Kalau daya beli turun ya kapasitas produksi nggak akan bisa terserap, perusahaan rugi, itu banyak PHK, pengangguran meningkat. Gitu. Jadi ini alur ya, gitu. Alur apabila ada penurunan tingkat upah. Gitu. Nah, ini adalah kelanjutannya ya. Gitu. Di sini kondisinya diasumsikan full employment, tingkat
bunga, di sini adalah penawaran dan permintaan uang. Ini adalah money supply 1 dan money supply 2. Jadi dia sifatnya inelastis sempurna ya. Kemudian ini adalah permintaan akan uang. Kondisi di pasar uang. Tingkat bunga itu sangat ditentukan oleh dua faktor, money demand dan money supply. Gitu. Kalau Anda lihat di sini, apabila money supply-nya ada pada posisi MS1, kemudian money demand-nya ada di MD1, maka permintaan akan uang dan penawarannya akan bertemu di titik ini. Gitu ya. Tapi tingkat bunganya sebesar ini. Tapi apa yang terjadi apabila Anda meningkatkan penawaran uang? Gitu. Apabila penawaran uang Anda tingkatkan, berarti akan ada garis baru di MS1 di sini. Maka yang terjadi adalah permintaannya sih tetap. Nah, permintaan uang akan tetap, tapi tingkat bunganya akan turun di sini. Sehingga kalau jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak, maka dia akan menurunkan tingkat suku bunga, teman-teman sekalian gitu. Itu kira-kira ya teman-teman konsep dari pemikiran Keynesian. Mari kita nanti berdiskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera.